Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Febiana Sartilima, saya dari ruangan 2 semester 4 Stupa Santus Cyrillus Ruteng. Di sini saya akan memaparkan materi tentang politik. Yang pertama, pengertian partai politik. Partai politik merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem demokratis. Partai politik merupakan sumber hidup dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. Ada beberapa fungsi partai politik di Indonesia. A. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ke-C, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang ke-D, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang ke-E, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Yang ketiga, nama-nama partai politik yang diakui di Indonesia beserta tahun berdiri dan ketua partainya. Nama partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Ketua Muhammad Iskandar, tahun berdiri Jakarta 23 Juli 1998. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Ketua Partai Prabowo Subianto, tahun berdiri Jakarta 6 Februari tahun 2008. Yang berikut, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP Perjuangan, Ketua Megawati Soekarno Putri, tahun berdiri 10 Januari 1973. Yang berikut, Partai Golongan Karya atau Golkar, Ketua Airlangga Hartarto, tahun berdiri 20 Oktober 1964. Yang berikut, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ketuanya Surya Paloh, tahun berdiri 10 November tahun 2011. Yang berikut, Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, Ketua Ahmad Rita Sabana, tahun berdiri 16 April tahun 2015. Yang berikut, Partai Beringin Berkarya atau Partai Karya, Ketua Muhadi Purwarjo Pranjono, Ketua tahun berdiri 15 Juli tahun 2016. Yang berikut, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ketua Ahmad Syahruku, tahun berdiri 20 Juli 1998. Yang berikut, Partai Indonesia atau Perindo, Ketua Hari Toesonobijo, tahun berdiri 8 Oktober tahun 2014. Yang berikut, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ketuanya Giring Ganesa, tahun berdiri 16 November tahun 2014. Yang berikut, Partai Amanat Nasional atau PAN, Ketua Zulfikri Hasan, tahun berdiri 23 Agustus 1998. Yang berikut, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Ketua Isnan Septa Odang, tahun berdiri 14 November tahun 2006. Yang ke-B, demokrasi. Pengertian atau konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Dari dua kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintah rakyat. Yang berikut, hubungan demokrasi dengan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai sebagai timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dari prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendek kata, demokrasi adalah pengembangan atau kebebasan. Yang ketiga, hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan.
Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Untuk keperluan itulah, setiap individu harus bergabung dengan organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijaksanaan yang menguntungkan mereka. Yang keempat, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka. Dalam pemilihan umum reguler yang bebas dan adil, selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan ekonomi bagi semua orang. Dalam arti setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menggunakan kekayaannya dalam batas-batas yang telah disepakati bersama dalam satu sistem demokratis. Yang kelima, hubungan demokrasi dan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan, mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijaksanaan yang menguntungkan mereka. Yang keempat, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih pimpinan mereka dalam pemilihan umum reguler yang bebas dan adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan politik bagi setiap orang. Dalam arti setiap individu memiliki kebebasan Yang keenam, kriteria negara demokrasi. Mengemukakan 4 kriteria negara demokrasi, yaitu yang pertama, partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijaksanaan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagai seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Yang kedua, voting equality. Ketika tiba saatnya dibuat keputusan tentang kebijakan, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dengan ketentuan seluruh suara harus dihitung sama. Yang ketiga, ignorant understanding. Pemahaman yang cerah mengandung maksud bahwa dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang memungkinkan. Yang keempat, control of agenda. Dalam hal pengawasan agenda, setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Yang ketujuh, kriteria negara pemerintah demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern dengan pemerintahan dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika 1. Adanya proteksi konstitusional. Yang kedua, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Yang kelima, adanya tugas-tugas oposisi. Dan yang keenam, adanya pendidikan civis. Yang ke-C, HAM. Pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas kebebasan kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan HAM sama halnya dengan pengakuan atas eksistensi manusia, yang menandakan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang beroleh apresiasi karena ia adalah manusia yang inestimable. HAM tidak hanya menjangkau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi juga umur, muda maupun tua, etnis, kesukuan, ras, dan agama. Pendek kata, tidak ada ruang waktu dalam materi yang tidak bersinggung dengan HAM. Yang kedua, 4 teori HAM. Mengumumkan 4 teori HAM. Yang pertama, hak alami, yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdir sebagai manusia. Yang kedua, teori profisik, yang memandang bahwa hak harus bertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Yang ketiga, teori relatif kontural, yang merupakan bentuk antites
dari teori-teori hak alami. Teori ini berpandang bahwa menganggap hak doktrin menolak teori-teori hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber giliran dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. Yang ketiga, sejarah pertimbangan munculnya konsep HAM dari generasi pertama sampai generasi keempat. HAM memiliki sejarah yang cukup panjang. Kelahiran HAM dapat dirunut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada tahun 1915 di Inggris. Pasca bergulirnya pengaruh Magna Carta hingga dideklarasikan Piagam HAM PBB. Perkembangan generasi kedua HAM yaitu sejak Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1996 merumuskan dua buah pertujuan, yaitu hak sipil dan hak politik. Menurut HAM generasi kedua meliputi hak hidup, hak persamaan, dan kebebasan. Kebebasan berpikir dan menyatakan berpendapat. Perkembangan pemikiran HAM mengalami akselerasi yang ke arah integrasi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan. Ini merupakan generasi ketiga. Generasi ketiga ini meliputi hak-hak kolektif, yaitu hak-hak rakyat yang menentukan kehidupan politik dan ekonomi. Hak-hak individu berkomunitas untuk berkembang. Hak-hak atas lingkungan dan yang layak. Hak mempertahankan kebudayaan yang asli. Hak memikat secara bersama barisan alam. Hak kesamaan hidup dan hidup damai. Hak berkomunikasi dan berpendapat terinformasi. Pada puncaknya, pemikiran HAM mengalami penyempurnaan dengan munculnya generasi HAM keempat yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi HAM keempat ini dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia pada tahun 1983 dengan melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan nama Declaration of the Basic Duties of Asian People and Governance. Yang keempat, perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia berlangsung lama sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu Hatta mengenai perlu tidaknya HAM yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soekarno dan Supomo, HAM berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan Hatta dan Yamin memandang perlu mencantumkan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran baik lisan maupun tulisan dan menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Hatta bersikeras merumuskan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan semua sila dalam Pancasila sejati yang termuat dalam HAM. Sila pertama Pancasila misalnya mengajarkan nilai-nilai HAM yaitu persamaan, keadilan, dan kasih sayang. Sila kedua, Pancasila mengandung pengertian bahwa setiap manusia diperlakukan pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan yang secara melampaui batas. Sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila juga memiliki muatan hak asasi manusia. Pendek kata, Pancasila merupakan partikulitas atau dari Universitas Hak Asasi Manusia karena menjadi penciri dari HAM di Indonesia. Sekian dan terima kasih.